Aturkan selamat datang Presiden Direktur PT UDB Bapak Erik Ridwan Taufik. Terima kasih sudah berkenan hadir. Komisaris PT UDB Ibu Lia Diati. Selamat sore Ibu. Kami aturkan selamat datang juga untuk Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya Bapak Anang Sapaat Esos. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Dan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan Kota Tasikmalaya Bapak Dr. Andes Haji Apep Yosa Firmansyah MSI. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Kemudian kami haturkan selamat datang Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Bapak Dr. UU Supangat. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Juga seluruh hadirin tamu undangan yang hadir pada sore hari ini dalam rangkaian acara soft launching aplikasi UDB PT UMKM Digital Blockchain bersama UMKM Kita Taklukkan Dunia. Boleh tepuk tangan untuk acara kita pada sore hari ini. Bapak Ibu biar semangat, nanti setelah saya menyebutkan bersama UMKM, Bapak Ibu jawab kita taklukkan dunia. Setuju? Oke, kita coba. Bersama UMKM. Kurang semangat sekali lagi. Bersama UMKM. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk acara kita pada sore hari ini. Mengawali rangkaian acara, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji beserta syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini, pada bulan Ramadan yang penuh hikmah, penuh barokah, penuh ampunan, kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahmi pada acara soft launching peluncuran aplikasi UMKM Digital Blockchain. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada baginda besar, yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kita semua termasuk umat di dalamnya. Amin ya Allah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Anang Sapaat SOS. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperindag UMKM Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Andes Apep Yosa Firmansyah SSOS MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. UU Supangat. Kepada para member istimewa
dari beberapa lintas provinsi yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir pada acara soft launching aplikasi UMKM Digital Blockchain. Di masa era digital ini, teknologi blockchain ini sangat mendukung dan kami insya Allah berkomitmen untuk memberikan solusi yang aman, yang transparan, efisien untuk para pelaku UMKM sendiri. Jadi di sini bukan hanya proses produksi, kita memfasilitasi sebagai wadah, endingnya para pelaku UMKM, para produsen, disinilah wadahnya untuk mempromosikan produk-produk mereka bukan hanya skala nasional, tapi insya Allah skala internasional. Para pelaku UMKM, dan di sini mungkin alhamdulillah kami mempunyai komunitas yang sangat luar biasa. Untuk skala dunia itu ada di sekitar 55 juta para pionir, makanya di sini ada kesempatan peluang market yang sangat luar biasa. Dan untuk di Indonesia sendiri itu sekitar 2,5 juta para pionir yang sudah betul-betul mereka menjadi member, terus secara disiplin setiap harinya melakukan apa yang harus dilakukan. Makanya jangan takut untuk terkhusus para pelaku UMKM. Di sini kita sudah ada pangsa pasarnya gitu. Jadi bagaimana caranya supaya ekosistem ini bisa berjalan? Makanya di sini kami menyediakan wadah supaya ekosistem itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi ketika ada produsen, ketika ada konsumen dan ada aplikasinya, insya Allah semuanya akan terwujud. Misi kami dari perusahaan PT UMKM Digital Blockchain di sini, yang pertama memberdayakan UMKM. Memberdayakan UMKM di sini kami sekali lagi betul-betul berkomitmen untuk memberikan alat dan sumber daya yang diperlukan agar UMKM dapat tumbuh dan bersaing di pasar digital secara global. Seperti itu. Jadi bukan hanya skala nasional. Untuk misi kami yang kedua, inovasi berkelanjutan. Kami akan terus mengembangkan fitur-fitur baru, solusi-solusi yang inovatif, memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam ekosistem UMKM. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, ada keterbukaan dan transparansi. Jadi kami menjaga keterbukaan dan transparansi dalam semua aspek operasional sehingga membangun kepercayaan di antara pengguna platform. User sendiri bisa mengontrol secara penuh gitu kan. Bukan hanya kami saja, tapi ini user, produsen dan konsumen bisa sebagai pelakunya. Kemudian yang keempat, kolaborasi. Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan bersama. Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan alhamdulillah kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa rekan yang memang betul-betul ahli di bidang IT di zaman sekarang ini, zaman modern, tidak lepas dari kebutuhan teknologi. Gitu. Dan alhamdulillah seperti dengan Crypto Balance, kita insya Allah sudah melakukan kerjasama ini menjadi inovasi yang sangat luar biasa yang akan membangun perusahaan PT UMKM Digital Blockchain bisa tumbuh besar. Dan insya Allah rencana kami setelah launching juga akan dilakukan barter produk untuk para member istimewa, meskipun itu dilakukan sebulan sekali dan hanya produk-produk UMKM. Di sini kami betul-betul fokus dulu terhadap produk UMKM, yang selanjutnya memang kami akan berinovasi melakukan kerjasama dengan para vendor-vendor besar lainnya. Ya, tentunya ada waktu dan ada proses di sini. Seperti itu. Yang kelima, edukasi dari pelatihan. Kami akan menyediakan sumber daya edukasi di mana di kami juga nanti akan ada wadah seperti
software house di mana orang-orang IT insya Allah bisa berkumpul di sini, bisa berkolaborasi juga, melakukan inovasi, bagaimana caranya kita betul-betul bisa bersaing, terkhusus produk lokal UMKM. Potensinya ini sangat luar biasa, tidak bisa dianggap dipandang sebelah mata. Ini akan membangun maju mundurnya negara kita, salah satunya ada dari faktor UMKM tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Presiden Direktur PT UDB Bapak Erik Ridwan Taufik yang telah memberikan sambutan pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Komisaris PT UDB Ibu Lia Diati, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Kota Tasikmalaya beserta jajarannya. Terima kasih berkenan hadir pada acara launching aplikasi UMKM Digital Blockchain. Yang saya banggakan, para member istimewa UDB dari berbagai provinsi yang ikut serta hadir pada peluncuran aplikasi digital blockchain. Dengan bangga kami mempersembahkan inovasi terbaru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar pada kemajuan UMKM di negeri kita tercinta ini. Dukungan dan partisipasi Anda sangat saya hargai. Bismillah ya. Harapan yang sudah disampaikan Ibu Lia Diati, harapan kita semua juga. Bersama UMKM kita taklukkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terlebih dahulu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini alhamdulillah kita bertemu silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam limpah curahkan kehadiran kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Direktur UDB ya, ini dalam launching Pak Erik, terima kasih, baru ketemu nih, sering namanya saya baru ketemu nih. Bu Haji Lia ya, sebagai komisaris yang saya hormati, juga para tamu undangan, Pak Kadis Indag yang ini akan mengawal nanti teknisnya dari Kota Tasikmalaya, dan juga beserta istri ya, Bu Tati, juga Pak Dr. Uus Kadis Kesehatan beserta istri saya hormati, dan juga rekan-rekan seluruh hadirin yang hadir, tidak satu persatu UMKM yang siap tadi taklukkan dunia ya. Insya Allah dengan digital itu kita bisa menaklukkan dunia. Betul. Karena zaman sekarang digital yang harus kita kejar. Bagaimana jangan sampai kita di bawah digital, tapi digital harus di bawah kita ya. Jadi dengan demikian saya pertama mengapresiasi selaku DPRD Kota Tasikmalaya yang sangat mensupport untuk berjalan di Kota Tasikmalaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya dengan cara yaitu datangnya pengusaha-pengusaha atau investor yang datang ke Kota Tasikmalaya, dan sangat welcome di Kota Tasikmalaya, segalanya sudah disiapkan fasilitas, tinggal masyarakat dan pengusaha tersebut bareng-bareng bersama-sama. Kata Ibu Komisaris dari Ibu Haji Lia, bahwa kita bersama-sama masyarakat dengan pengusaha itu berbarengan. Apalagi sistem digital ini menjanjikan nanti ke depan. Betul yang dikatakan oleh Pak Erik, Presiden Direkturnya, yaitu launching ini saya berharap mudah-mudahan dapat meningkatkan pertama ekonomi untuk masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya, yang secara umumnya global, secara dunia atau Indonesia, yang insya Allah bisa takluk dengan UMKM nanti ya. Dan saya berharap juga
DPRD mensupport dan akan mendorong bagaimana UMKM yang ada di Kota Tasikmalaya ini berjalan lebih dari yang sekarang sedang dijalankan oleh Pak Kadis Indag. Karena kali ini kita mendapatkan atau mempunyai UMKM yang ciri khas khusus Kota Tasikmalaya. Nah itu saya minta ke Presiden Pak Erik yang juga Ibu Ajilia, tolong itu disebarluaskan dan ditonjolkan untuk UMKM Kota Tasikmalaya. Karena di kami pun banyak, ada payung gelis, kelom gelis, kan seperti itu, yang gelis-gelis ada di Kota Tasikmalaya. Dan juga saya punya tikar mendong yang sudah desain berbagai model gitu kan, sudah ada. Mungkin itu pun nanti diikut sertakan dalam persaingan digital ini. Karena insya Allah keluar akan menjadi bentuk-bentuk kerajinan Kota Tasikmalaya ini akan menjadi ciri khas nanti yang akan dicari oleh dunia atau masyarakat luar. Mungkin itu saja harapan dan mengapresiasi khususnya. Terima kasih atas waktunya. Mari kita samakan persepsi nanti untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya UMKM. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Haji Anang selaku Sekretaris Komisi 1 DPRD, stakeholder, jadi tidak hanya pemerintah kota saja ya Pak, semua lapisan masyarakat terutama para pelaku UMKM. Ketika pertama kali datang terkejut juga, ternyata di depan ada kain tenun. Saya tanya, ini dari NTT? Bukan, dari Tasikmalaya, Sukaratu ternyata Bapak. Luar biasa kalau begitu. Dan kami pun berharap mudah-mudahan teman-teman pelaku UMKM dari luar Kota Tasikmalaya juga untuk menggali lebih spesifik lagi produk apa yang akan ditonjolkan nanti. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Anang Sapaat Esos selaku Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, sekaligus beliau nanti akan melaksanakan pemukulan gong yang didampingi oleh Presiden Direktur PT UDB, Komisaris PT UDB dan Sekretaris Komisi 1 DPRD juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Kami silakan Bapak Dr. Andes Haji Apep Yosa Firmansyah MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama, kami ingin sampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota Tasikmalaya beserta Pak Sekda yang memang pada acara penghujung bulan Ramadan ini sangat padat acaranya sehingga beliau menugaskan kami dari Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan untuk mewakili pada acara soft launching UDB ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna pada acara ini. Yang terhormat Pak Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Pak Haji Anang, teman saya, jadi saudara saya, sering juga menjadi teman berdiskusi, ya, teman segala macam pada saat pembahasan dengan DPRD. Selanjutnya Pak Kepala Dinas Kesehatan Pak Haji Uus, mohon maaf tadi kami sampaikan beserta istri Pak Haji Anang beserta istri, saya hormati. Yang terhormat Ibu Komisaris, terima kasih Ibu Lia Diati atas undangannya. Yang terhormat Pak Rizwan Taufik, Pak Direktur UDB, selamat atas soft launchingnya. Mudah-mudahan ini akan menggerakkan UMKM khususnya di Kota Tasikmalaya, umumnya di Indonesia, bahkan misalnya bisa mendunia. Selamat berkiprah ke depannya ya Pak Rizwan Taufik. Yang kami banggakan peserta atau pelaku UMKM yang hadir pada kesempatan ini, ternyata tadi saya pas ngobrol-ngobrol tidak hanya dari ya lingkungan Jawa Barat saja, malah pada kesempatan ini sudah ada dari lintas provinsi, ya dari lintas provinsi. Dan memang UMKM itu harus bergerak tidak hanya terbatas satu daerah, malah tadi antar satu negara pun sudah bisa bergerak.
Kalau kita tadi motonya UMKM bersama UMKM kita taklukkan dunia, ya sebagai gambaran di Provinsi Jawa Barat di 5 tahun terakhir pada saat RPJMD kemarin UMKM juara. Artinya juara itu juga sama untuk menaikkan kita ke kelas dunia. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu sehingga kita bisa bersilaturahmi pada acara soft launching aplikasi UDB. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, beserta umat yang taat dan setia hingga akhir zaman. Kebetulan pada minggu kemarin kita bersama Pak Wali Kota dan Ibu Ketua Dekranasda membuka gerai Dekranasda di stasiun kereta api, ya. Karena stasiun kereta api terhitung sudah sebulan ke belakang lebih itu mulai operasionalnya Banjar Jakarta. Jadi Bapak dan Ibu baik yang dari luar daerah ya sudah ada tidak hanya melewati hanya lintas saja, tetapi ya untuk tujuan Kota Tasikmalaya itu sudah ada kereta khusus untuk tujuan Kota Tasikmalaya. Ini akan memudahkan ruang yang semakin terbuka untuk investasi-investasi tidak hanya dalam satu provinsi, tapi juga antar provinsi seperti yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Apalagi dengan dunia digitalisasi, orang sepertinya sudah tanpa batas bisa berhubungan dengan negara, daerah manapun di dunia ini. Selanjutnya saya juga ingin bercerita bagaimana UMKM sangat bermitra sekali dengan koperasi. Apalagi tadi di slide saya melihat bahwa pada tahun 1947 Kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya pada saat itu merupakan tempat di mana proklamator kita Pak Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan atau menjadi deklarator berbentuknya koperasi, ya. Jadi sangat bersejarah sekali koperasi, sehingga tadi pas tanya kalau standby-nya kantor UDB itu di mana? Di Jalan Muhammad Hatta dekat Tugu Koperasi berarti ya. Nah disitulah pada saat itu pemimpin negara kita Pak Dr. Andes Haji Muhammad Hatta beserta jajarannya mendeklarasikan. Karena sama koperasi juga itu mengedepankan ajas kekeluargaan di sini tambang. Artinya pola kerjasama yang sangat utuh itu bisa lebih memajukan. Apalagi tadi para pelaku UMKM dari provinsi bisa sharingnya tidak hanya kalaulah ada program hilirisasi, sharing bahan bakunya dari provinsi lain di negara kita nih ya. Lalu juga pada saat pencetakannya juga oleh daerah lain, itu akan lebih menguatkan perekonomian Indonesia. Selanjutnya pada kesempatan ini kita gambarkan bahwa UMKM di Kota Tasikmalaya sangat terkenal. Salah satu di analisa dan di ketentuan yang mengatur tentang wilayah bagian selatan itu, ya termasuk salah satunya Kota Tasikmalaya. Wilayah selatan itu lebih dikedepankan pada industri-industri kecil menengah, ya, dan UMKM serta industri-industri agro pertanian. Daerah pesisir utara itu lebih diposisikan sebagai industri yang besar. Maka sektor UMKM lah yang paling bisa tergambarkan di Kota Tasikmalaya. Bapak dan Ibu bisa lihat, ya kebetulan juga bagi daerah-daerah lain, kuliner kita sangat hidup di Kota Tasikmalaya. Apalagi di menjelang buka puasa di bulan Ramadan ini. Silakan Bapak-bapak, Tasik terkenal dengan baksonya, dengan nasi TO-nya, atau dengan makanan-makanan olahan lainnya. Dan sebagian ada juga yang dipajangkan kalau tadi lihat di depan gitu ya. Selanjutnya kaitan dengan beberapa aplikasi, apa kendala mungkin juga bisa menjadi gambaran bagi panitia yang menaungi UDB ini. Gambaran-gambaran bagaimana aplikasi ini juga
atau aplikasi-aplikasi lain lebih bisa memajukan, malah tidak menjadi yang mematikan. Seringkali Bapak dan Ibu lihat ya, aplikasi TikTok ketika tidak ada batasan ya, satu harga dari negara lain itu bisa masuk, malah bisa mematikan UMKM kita. Saya pernah bertemu dengan para pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya yang juga menggambarkan, Pak, kalau kita disuruh bersaing di dunia dengan kondisi yang sekarang, kita sepertinya agak berat. Maka pemerintah juga harus hadir ya untuk lebih membesarkan UMKM tersebut. Meskipun kita harus go internasional, tapi batasan-batasan umum, barang-barang yang masuk ke kita yang bisa mematikan produk UMKM kita, itu haruslah kita jaga. Maka pemerintah menerbitkan Permendag 31 tahun 2023 ya, di mana bahwa e-commerce jangan medsos dicampur baur dengan e-commerce gitu ya. Lalu juga harus ada batasan-batasan produk-produk luar negeri yang bisa dipasarkan di negara kita. Bapak dan Ibu lihat, dan ini kebanyakan ibu-ibu yang paling seneng melihat aplikasi TikTok, ada barang yang di kitanya lumayan mahal gitu harganya, itu bisa dijual dengan 50.000, 30.000, padahal itu produk luar, dan itu pasti akan mematikan para pelaku UMKM kita. Mudah-mudahan dengan aplikasi UDB ini ya, UMKM kita semakin maju, semakin mendunia, bisa berdaya saing dengan kelas manapun yang ada di dunia ini. Dan itu telah terbukti di aplikasi lainnya, itu bisa menjadi kompetisi para sportif ya. Aplikasi UDB bisa lebih menjalin kekeluargaannya, lebih menjamin transparansinya di dalam pengelolaan atau transaksi keuangan lainnya. Itu pertama yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya, pada kesempatan ini ingin pula kami gambarkan bahwa UMKM di Kota Tasikmalaya, kalau kita hitung berdasarkan nomor NIB ya, nomor izin berusaha, maka UMKM di kita itu cukup banyak, 6.500 lebih para pelaku UMKM yang bergerak di Kota Tasikmalaya, yang menyentuh warga-warga masyarakat di dalam melaksanakan pelaksanaan UMKM-nya. Apalagi ke depan kita akan ada potensi yang juga akan sangat berdampak, yaitu potensi bagi anak-anak muda ya, anak muda-muda sekarang, potensi terbangunnya Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Warungan, usaha-usaha lainnya itu menjadi mati. Oleh karena itu, Kota Tasikmalaya sebagai salah satu juga pencetus atau deklarator koperasi ya, yang bermitra erat dengan UMKM, harus menjadi kota yang menjadi impian atau kesenangan kunjungan dari daerah-daerah lain. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan hormat, Bapak tetap berada di panggung utama. Kami mengundang Presiden Direktur PT UDB Bapak Erik Ridwan Taufik, silahkan. Kemudian Komisaris PT UDB Ibu Lia Bapak Haji Anang Sapaat Esos, juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Bapak Dr. Uus Supangat akan melaksanakan pemukulan gong oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Bapak Dr. Andes Haji Apep Yosa Firmansyah MSI, didampingi Presiden Direktur PT UDB, Komisaris PT UDB, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Kami persilakan Bapak Dr. Andes Haji Apep Yosa Firmansyah MSI untuk melaksanakan pemukulan gong sebagai tanda diresmikannya aplikasi UDB PT UMKM Digital Blockchain bersama UMKM Kita Taklukkan Dunia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silakan dipukul gongnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching aplikasi UDB UMKM Digital Blockchain bisa berbakti kepada negara, bisa memajukan UMKM, bisa memajukan negara Indonesia yang tercinta ini. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu dengan spesial aplikasi UMKM Digital Blockchain bersama UMKM Kita Taklukkan Dunia. Berkenan dengan hormat,
untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan. Kita akan berdoa bersama mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berlangsungnya rangkaian acara pada sore hari ini untuk memajukan UMKM ke jenjang dunia. Silakan Bapak berdoa bersama, kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin borongan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada yang sudah tahu siapa saya. Oh, udah dimunculin ya. Nama saya Randy. Saya di sini sebagai tim IT aplikasi UDB. Dari pembuatan awal aplikasi sampai selesai. Itu saya profesinya sebagai full stack developer. Itu artinya ya developer. Kurang oh ya. Maaf. Keseharian saya bekerja sebagai full stack developer. Biasanya bekerja secara remote di rumah. Saya bekerja sudah 3 tahun, pengalaman 3 tahun. Umur saya masih muda, masih 32 tahun. Ya, belum menikah. Enggak buru-buru nikah. Asal saya dari Solo, jadi dari kemarin tuh banyak orang yang ngomong Sunda sama saya, jadi saya cuma bengong. Terus maaf Pak, saya nggak bisa bahasa Sunda, gitu. Oke, itu sekilas tentang perkenalan dari saya. Untuk slide pertama ini, tujuan pembuatan aplikasi ini sebenarnya apa sih? Untuk tujuannya sendiri, presentasi aplikasi terverifikasi dari ekosistem Pi itu masih kurang. Jadi emang banyak aplikasi yang udah masuk Pi. Cuman ekosistemnya itu belum kuat, belum terjadi transaksi yang kuat antara aplikasi sama pioner. Begitu. Terus yang kedua, menjadi wadah pioner untuk memperkuat ekosistem khususnya Indonesia. Untuk negara kita sendiri itu masih sangat sedikit aplikasi yang dibuat di negara kita, masih yang banyak itu masih di luar negeri.
terutama Cina itu banyak banget. Untuk tujuan yang ketiga, mendukung percepatan open-minded global. Pasti banyak banget yang nunggu di sini untuk open-minded global. Kenapa open-minded global ini selalu mundur-mundur? Karena kuota antara aplikasi sama pioneer itu belum memenuhi kuota kuota presentase. Jadi keseimbangan antara aplikasi sama pioneer itu masih timpang, belum ada tercipta keseimbangan. Makanya masih diundur lagi. Kalau dipaksakan open minded, nanti ya percuma, bukan maju seperti kata Bapak tadi, malah mundur aplikasi itu. Makanya perlu persiapan matang untuk open minded global ini. Dibutuhkan aplikasi-aplikasi yang baru, terus didukung juga sama interaksi pioner-pioner. Untuk tujuan yang keempat, untuk ini yang utama, memfasilitasi produk-produk UMKM itu untuk naik kelas, terutama untuk dalam lokal kelas Indonesia. Kemungkinan kedepannya semoga bisa lebih jauh lagi ke kelas internasional. Diharapkan seperti itu tujuan utama. Kenapa kita pakai tujuannya UMKM, judul UMKM ya tujuannya itu utamanya kita mengangkat produk-produk UMKM di Indonesia. Sesimpel mungkin karena penggunanya ini nggak bisa saya sama ratakan semua, bisa teknologi semua, jadi saya bikin aplikasi ini sesimpel mungkin. Mungkin kedepannya mungkin ada inputan user yang kesusahan, nanti bisa saya tampung. Untuk blueprint flow payment dari Pi itu seperti ini. Mungkin kalau orang awam agak bingung ya jelasinnya. Cuman ini dari dokumentasi Pi-nya sendiri. Ini sumbernya dari GitHub-nya Pi, bisa dibuka nanti atau dilihat. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini aplikasi kita yang kiri ini. Ini server kita, ini server dari Pi. Untuk langkah pertama itu kita ngirim payment ke server Pi. Terus server Pi mengembalikan payment DTO. Payment DTO itu kayak payment TXID, pokoknya data-data. Ya kalau untuk orang awam mungkin agak bingung ya memahamin. Terus dari aplikasi kita ini, ini aplikasi beneran nih order, makanya tulisannya on ready for server approval. Jadi dari developer udah meng-approve bahwa ini ada order, dikirim lagi ke server. Server ini nomor 4 ini transaksi dikelola oleh server dari Pi, proses dari Pi. Terus dari server kita, mati. Maaf. Dari server kita menerima payment ID, terus udah selesai order, dikirim lagi ke server Pi, mengembalikan lagi data dari user. Ketergantungan dari pemakaian SDK Pi. Next, Mas. Jadi proses aplikasi UDB ini sejauh apa sih? Untuk yang pertama ini orang tahu kan cuma 11 poin. 11 poin ini udah selesai ya aplikasinya. Jadi masih ada lagi tahapannya itu, ada testnet, ada mainnet. Jadi untuk testnet 11 tahapan, mainnet juga 11 tahapan. Jadi totalnya itu 22 tahapan. Terus untuk testnet kita sudah selesai, mainnet kemarin sempat selesai, terus lusa kemarin kita diminta legalitas perusahaan. Jadi kayak sertifikat, ini tulisannya Certificate of Formation. Ini istilahnya rekening perusahaan. Jadi tahapannya lebih kompleks lagi dari rekening wallet pribadi. Gitu. Nah, ini proses aplikasi ini platform Pi mungkin lebih dari sekedar menampilkan aplikasi yang sudah selesai. Jadi nggak cukup aplikasi selesai aja. Jadi dirancang memberikan produk
visibilitas penggunaan awal sehingga Anda bisa mendapatkan umpan balik pengguna penting selama proses pembuatan. Jadi selama proses pembuatan ini dibutuhkan interaksi yang kuat sesama pioner. Jadi nggak asal aplikasi jadi. Jadi butuh interaksi, makanya ini ada barter langsung, emang real barangnya meskipun testnet. Kenapa ini masih testnet? Pasti orang bertanya-tanya, testnet kok udah barter? Dari info yang kemarin saya dapat dari core team itu, jadi testnetnya aplikasi ini itu akan diakumulasikan untuk pertimbangan pengaktifan wallet web app-nya ini. Gitu. Jadi ya testnet itu nggak asal transaksi kayak udah selesai nggak, itu transaksinya ada akumulasinya untuk web kita. Pasti banyak ya, ini mungkin poin paling penting ya, banyak kemarin pas buka obrolan aman nggak sih memasukkan prase sandi, pasti banyak yang tanya itu kan, karena kita memakai fitur memasukkan prase sandi ini di aplikasi kita. Kenapa saya memasukkan fitur ini? Sebenarnya bukan saya yang memasukkan sih ya. Next mas. Ini yang menu permintaan UDB Store ini yang menangani itu server Pi. Makanya di atas itu https://wallet.pinet.com. Kalau dulu mungkin awalannya Pi ya. Sekarang kan baru berapa hari kemarin update Pinet untuk Pinetwork. Makanya itu di domainnya itu tulisannya wallet.pinet.com, bukan aplikasi dari kita. Kalau menangani pembayaran ini dari aplikasi kita, pasti domainnya itu dari aplikasi kita. Domainnya itu di copy aja di browser biasa. Kalau itu masih ini jalan, berarti itu scam istilahnya. Jadi buatan aplikasi sendiri. Itu normalnya nanti kalau dibuka di browser biasa, bukan di P-browser, itu akan muncul seperti ini. Wallet PF is not available on Pinet yet. Kenapa saya menggunakan ini, prase sandi ini? Patokan saya ini, dokumentasi dari Pi-nya sendiri yang menganjurkan proses transaksinya, flow-nya itu harus melalui ini. Sama ini dari YouTube Pinetwork resminya sendiri, P-Finance proses workshopnya itu, ini dia juga memasukkan prase sandi. Jadi dibilang aman atau enggaknya mungkin bisa nonton sendiri di YouTube-nya resminya dari Pinetwork-nya sendiri. Next Pak. Apakah ada cara lain nanti selanjutnya? Apakah ada autentifikasi 2 faktor atau password yang lain? Kemungkinan pasti ada. Di sini saya kan developnya pakai itu JavaScript. Ini Node.js. Node.js itu JS-nya itu JavaScript. Ini sementara masih coming soon yang disupport sama core team. Jadi pengembangan aplikasi itu pasti bertahap, enggak sekali jadi itu. Jadi pasti bertahap. Jadi kita juga akan mengikuti. Kalau ini sudah rilis dari core team, ini global nih, jadi bukan untuk UDB aja, tapi ini untuk global. Teknologi untuk global. Node.js ini, kalau udah rilis, baru bisa dipakai. Sumbernya dari GitHub-nya PApps, jadi enggak asal ngarang ini saya, jadi ada sumbernya. Next Pak. Terus apa aja sih menu-menu atau fitur dari aplikasi kita? Untuk menu yang pertama ini cuma splash screen. Splash screen itu cuma logo yang tampil. Untuk yang kedua ada menu yang pertama mungkin yang tampilan pertama yang tampil ini ya. Ini menu login. Di sini ada menu pencatatan register untuk kalau yang belum punya akun. Diklik di register akan muncul menu register. Apa yang dibutuhkan dari kita menu register itu?
Satu, upload foto. Upload foto itu saya batasi maksimal 2 MB karena itu untuk ngirit database juga. Sekarang kan HP-nya yang misalnya bagus-bagus kan kadang ukurannya sampai 10 mega itu menghabiskan sos database. Untuk itu saya batasi. Kadang ngakalinya bisa dikirim WA dulu sih. Biasanya WA itu bisa ngompres ukuran foto untuk ngakalin resolusi dari ukuran filenya itu. Ini saya batasi 2 MB. Terus untuk yang kedua itu yang dibutuhkan adalah nama lengkap atau full name. Untuk yang ketiga username. Username ini unik, jadi setiap pioner itu nggak bisa sama. Jadi beda semua. Kalau udah dipakai orang lain, kita nanti akan muncul pop up username atau email already used. Jadi udah dipakai orang lain. Jadi harus unik. Sama email juga, email harus beda. Kan nggak ada email yang sama itu. Yang saya bedakan untuk membedakan pioner tuh, member tuh username sama email. Username itu tujuannya kenapa saya bikin unik untuk proses login biar gampang diingat biasanya untuk login. Untuk yang keempat ada nomor telepon, terus alamat. Ini untuk kebutuhan pengiriman barang. Jadi dari aplikasi sebelumnya kan pengiriman itu, alamat pengiriman itu kan ada di menu chat ya kalau nggak salah. Nah, untuk mempermudah, jadi nggak nulis lagi. Itu kemarin juga ada. Kenapa saya bikin fitur ini? Karena inputan dari pioner juga. Pak, itu nanti kalau nulis lagi kalau salah gimana? Ya udah. Terus tak bikin fitur ini. Jadi nomor telepon, alamat sama nama lengkap ada di menu register. Jadi sekali order itu udah nggak usah ngisi alamat lagi. Kayak gitu. Ini juga bisa diedit, misalkan pindah rumah atau ganti nama. Biasanya ganti nama. Ini ada menu edit di profile. Nanti ada menu profile lagi. Terus di sini ada menu home untuk headernya. Header itu paling atas, itu ada logo, ada menu search. Menu search itu untuk mencari produk, sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain untuk mencari produk. Terus paling kanan sendiri itu untuk dark mode sama light mode. Biasanya ini kan hitam, defaultnya hitam. Biasanya orang agak terganggu nih sama tema yang hitam, bisa mengganti dengan tema yang light mode. Jadi ini berubah jadi putih semua. Untuk yang kedua ada banner, ini nanti akan menyesuaikan setiap event, nanti akan diganti juga, bisa diganti. Untuk ketiganya ada menu kategori. Kategori ini ada nanti menyesuaikan juga sama produk-produk UMKM. Untuk sementara ini saya pasang food, fashion, dan lain-lain. Mungkin akan ada pertambahan lagi, update lagi. Terus untuk yang selanjutnya itu menu produk. Jadi di sini saya memasang produk event, produk terlaris, dan produk-produk yang lainnya, rekomendasi dan yang lainnya. Untuk produk event ini hanya akan muncul kalau ada event-event seperti ini. Jadi hanya bisa diorder oleh member-member yang ikut event. Jadi nggak bisa diorder member-member, meskipun member istimewa, kalau nggak ikut event nggak akan bisa ngorder yang produk event ini. Ini saya buat seperti itu. Lanjut slide-nya Mas. Ini selanjutnya ada menu keranjang. Menu keranjang itu daftar belanjaan kita, sama seperti aplikasi yang lain. Kita bisa menambahkan keranjang sebelum check out, bisa menambahkan keranjang dulu dengan menekan ikon keranjang. Setelah yang ketiga ada menu chart. Jadi ini daftar chart kita. Produk yang kita masukkan keranjang akan muncul. Terus menu yang keempat adalah detail produk. Di sini detail produk
deskripsi, harga P, dan yang lain-lain. Nanti bawahnya akan ada rekomendasi produk. Ini bisa juga langsung memasukkan keranjang atau beli sekarang. Slide selanjutnya, Mas. Untuk menu selanjutnya, ini ada menu news. News ini untuk berita-berita update dari aplikasi kita. Sementara coming soon karena belum ada berita update lagi. Nanti akan ada berita-berita update akan diupload di sini di menu news ini. Sama seperti apa? Fireset apa tuh ya? Terus wishlist. Wishlist ini produk yang kita sukai, cuman belum masuk ke keranjang, cuma list produk. Bisa kita hapus atau masukkan keranjang. Tuh yang ketiga, menu profile. Nah ini. Jadi data-data yang kita masukkan di awal registrasi tadi itu masuknya di sini. Full name, email, nomor telepon, alamat, dan statusnya. Status ini untuk defaultnya itu member. Jadi saya bikin itu roles-nya itu pertama member. Member itu cuma bisa lihat barang, nggak bisa order barang sama sekali. Untuk role yang kedua itu member istimewa. Member istimewa itu ya udah bisa melakukan transaksi seperti biasa. Untuk yang ketiga itu ada role event seperti produk event tadi. Jadi member istimewa pun yang nggak ikut event nggak akan mungkin bisa ngorder dari produk event. Kayak gitu. Untuk menu edit profil nanti bisa diedit profilnya. Terus status ini akan menyesuaikan. Untuk kedepannya mungkin pendaftaran untuk member istimewa mungkin akan saya develop lagi secara otomatis. Jadi enggak pembayaran manual, konfirmasi admin. Mungkin nanti akan saya develop lagi pembayarannya VA, jadi otomatis. Status role membernya itu otomatis. Pembayarnya via VA. Selain memudahkan pioner, nanti juga mempermudah dari admin webnya. Ini kan selama ini kan masih kadang konfirmasi, miskomunikasi kayak gitu kan. Nanti ke depannya akan saya develop lagi untuk status kememberan. Nah untuk orderan tadi akan terrekod di riwayat order. Di riwayat order ini mungkin agak kurang jelas ya. Ini order yang dikirim dan order yang selesai. Order yang dikirim ini kita baru order akan masuk di menu ini. Menu nanti ada menu sini. Kalau sudah dikirim dari admin itu sudah konfirmasi barang ini sudah dikirim. Nanti akan masuk di menu orderan selesai. Karena saya sebenarnya mau mengintegrasikan ke kurir, cuman kurir Indonesia kan belum ada yang terintegrasi Pi. Semoga nanti akan bisa terintegrasi dengan Pi, jadi kita bisa men-tracking juga barang kita udah sampai mana, terus udah diterima belum sama penerimanya kayak gitu. Nah ini untuk menu edit profile tadi. Edit profile itu foto masih bisa dirubah, full name masih bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu username sama email, karena itu udah saklek unik, nggak bisa dirubah. Terus jadi kalau memasukkan email harus hati-hati, alamatnya yang tepat. Jadi mungkin kalau ada update atau apa terkait aplikasi, kemungkinan ke depan akan dikirim melalui email. Terus ada nomor telepon bisa diedit sama alamat juga bisa diedit. Ini untuk terkait untuk pengiriman barang. Jadi alamat diharapkan menulisnya alamat lengkap. Jadi nanti semisal ke depan alamatnya nggak lengkap, ngorder barang nggak nyampe, jadi jangan salahkan dari pihak aplikasi kalau barangnya nggak nyampe kayak gitu. Itu tergantung dari alamat yang dituliskan ini lengkap. Terus next akan dilakukan pengembangan bertahap sesuai dari feedback pioneer dan perkembangan dokumentasi dari Pi.
sesuai dari feedback pioner, makanya aplikasi ini nggak bisa berdiri sendiri. Saya butuh feedback dari pioner, fitur apa yang kurang, fitur apa yang perlu ditambah, itu sampaikan saja. Kita akan sangat senang sekali menerima inputan-inputan itu, demi kelangsungan aplikasi ini akan berumur panjang insya Allah gitu. Terus sama perkembangan dokumentasi Pi seperti yang saya tunjukkan tadi, Node.js masih coming soon, pasti kedepannya akan rilis. Itu aplikasi kita otomatis akan mengikuti update juga, nggak akan stuck di sini-sini aja. Kita berkomitmen akan melakukan inovasi-inovasi baru, perkembangan baru, teknologi kalau ada yang baru kita pakai, kita update. Jadi insya Allah aplikasi kita secara teknologi, secara dokumentasi akan selalu update.